Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ajeng pada materi yang hari ini adalah pertemuan kelima, yaitu judulnya sistem reproduksi pada manusia. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa untuk sistem reproduksi manusia ini ada 8 kali pertemuan, 7 kali materi, 1 kali penilaian harian. Nah, pada pertemuan kelima ini, sebelum saya masuk ke materi, Bu Ajeng mau mereview kembali apa yang telah kamu dapatkan pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan keempat. Nah, pada pertemuan pertama, review materi ya. Pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang pembelahan sel. Pada pembelahan sel itu ada dua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel meiosis itu adalah pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak itu setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel mitosis itu adalah pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Pada sistem reproduksi pada manusia, sel juga mengalami pembelahan, ya, tetapi pada sistem ini pembelahan sel yang terjadi adalah pembelahan sel secara meiosis. Jadi menghasilkan dua sel anak, di mana jumlah kromosom sel anak itu adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sedangkan untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Jadi bagaimana rambut itu terbentuk, bagaimana kulit itu terbentuk, itu termasuk pada pembelahan mitosis, ya. Nah, pada pembelahan sel itu ada beberapa tahapan, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase, ya. Jadi ada 4 tahapan: profase, metafase, anafase, telofase. Itu adalah tahapan-tahapan dalam pembelahan sel, baik itu mitosis maupun meiosis. Pada pertemuan kedua, kita sudah masuk pada organ reproduksi apa saja, ya, yang ada pada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di sistem organ itu kita bahas, kalau pada laki-laki itu ada penis, ada testis, ada kemudian vesikula seminalis, ada kemudian epididymis, ada kelenjar prostat. Kalau pada perempuan itu ada ovarium, ada infundibulum, ada rahim, ada jalan lahir. Itu adalah organ-organ reproduksi pada manusia. Pertemuan 3 dan keempat itu kita membahas tentang bagaimana sel telur dan sel sperma itu dibentuk, ya. Bagaimana mekanismenya, mulai dari pembelahan sel, bahwa ternyata proses pembentukan sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur, itu mengalami 2 kali meiosis, meiosis 1 dan meiosis kedua. 1 kali spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma yang aktif. 1 kali oogenesis itu hanya menghasilkan 1 sel telur dan 3 body polar atau sel pendamping. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas apa sih yang kita bahas di pertemuan kelima. Yang kita bahas di pertemuan pertama adalah 1. Mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Terus yang kedua, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ketiga, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Nah, anak-anak, pelajaran ini baik untuk diketahui, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang perempuan akan yang sudah mengalami pasti tahu menstruasi itu apa, tapi
Yang akan kita bahas spesifik di sini adalah bagaimana sih sebenarnya mekanisme menstruasi pada seorang wanita. Untuk yang laki-laki juga wajib tahu, karena kamu dilahirkan dari seorang ibu ya, dan nanti kamu akan menikah dengan seorang wanita dan harus memahami menstruasi itu seperti apa. Oke, lanjut. Menstruasi. Apakah menstruasi itu? Mengapa hanya wanita yang mengalami menstruasi? Bagaimana proses terjadinya menstruasi? Oke, ada pesan singkat. Ya, ada quote today. Quote today-nya adalah, a person who never made a mistake never tried anything new. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan itu tidak akan pernah mencoba hal yang baru. Jadi kalau orang mau berhasil itu pasti akan melakukan kesalahan. So tetap semangat ya. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal, mengerjakan tugas itu kok salah terus, oke, this proses, nggak masalah, tetap dinikmati dan tetap dikerjakan, jangan putus asa. Toh kembalinya ke kalian semua. Oke, menstruasi. Masuk ke materi ya. Menstruasi adalah proses peluruan dinding rahim yang ditandai dengan keluarnya darah atau lendir dari jalan lahir. Nah, bagi yang anak perempuan ya kan, ketika dia menstruasi, dari dalam tubuhnya dia akan mengeluarkan darah. Ada yang hitam gumpal, ada yang coklat, ada yang macam-macam ya, bisa dibaca. Sedangkan siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan tubuh pada wanita yang terjadi dalam 1 bulan dalam mempersiapkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Setiap bulan rahim mengeluarkan sel telur. Proses ini dinamakan ovulasi. Nah, kalau pada wanita seperti yang saya jelaskan di proses spermatogenesis sama oogenesis kemarin, kalau pada wanita itu, kalau pada laki-laki proses keluarnya sperma itu sampai dia tidak ada batasan usia ya. Seorang laki-laki akan terus mengeluarkan sperma sampai dia meninggal. Tapi kalau pada wanita itu ada batasan usianya. Jadi kalau seorang wanita itu sudah mengalami menopause itu berhenti menstruasi, berarti dia sudah tidak lagi memproduksi sel telur atau sel telurnya sudah habis, sehingga tidak, ketika menopause itu maka si perempuan ini tidak akan mengalami proses menstruasi. Rahim pada wanita itu ada 2, kiri dan kanan. Nah, sel telur itu dikeluarkan itu secara bergantian ya. Kalau bulan ini sebelah kanan, maka bulan depan yang sebelah kiri. Nah, ketika proses terjadi menstruasi ini, maka akan terjadi perubahan hormon di rahim untuk persiapan kehamilan. Jadi ini dengan catatan kalau si wanita ini sudah menikah ya, sudah menikah, maka dia bisa menstruasi juga, tapi akan mengalami, ketika sudah menikah pasti ada hormon-hormon dalam tubuh wanita itu yang sudah memang dipersiapkan atau sudah matang dipersiapkan untuk proses kehamilan. Oke, siklus menstruasi pada wanita itu berjalan antara 28 sampai 35 hari sekali. Jadi bukan dalam hitungan bulan ya, jadi dalam hitungan hari. Menstruasi berlangsung antara 3 hari sampai 15 hari dalam satu siklus. Jika setelah hari ke-15 masih mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan pada hari ke-16 itu sudah termasuk, kalau dalam hukum fikih Islam itu termasuk darah istihadah atau darah penyakit. Maka itu ada tanda indikator bahwa seorang wanita itu mengalami kelainan atau penyakit dalam sistem reproduksinya, sehingga harus wajib cek ke dokter kandungan atau bidan untuk diperiksa lebih intensif. Karena sekarang kanker rahim, kanker leher rahim itu sekarang sudah tidak lagi hanya diderita oleh orang-orang di atas usia 40, tapi seusia kalian usia produktif itu bisa juga terkena penyakit kanker leher rahim. Makanya kalau sudah ada indikasi merasa tidak nyaman, bisa langsung cek ke dokter atau dikonsultasikan dengan ibu atau orang-orang terdekat. Nah,
Siklus menstruasi normal itu baru terjadi ketika seorang wanita telah menikah karena fungsi hormon reproduksi mulai berjalan stabil. Kalau seusia kalian SMP itu biasanya mungkin nggak akan rutin. Ada yang 1 kali bulan men, kemudian nggak men lagi 2 bulan, nggak men, baru bulan depannya men lagi, atau 1 bulan mennya cuma 3 hari, terus nanti bulan depan 5 hari atau 7 hari. Itu enggak masalah selama tidak ada keluhan, ya, normal, wajar, jadi tidak usah khawatir. Nah, bagaimana gambar siklus menstruasi? Kamu perhatikan, ini adalah gambar siklus menstruasi. Yang di sini ini adalah hari, tanggal, ya, saya mengatakan hari. Hari 0 sampai hari ke-7 ini adalah fase menstruasi. Jadi ini adalah fase di mana dinding rahim itu mengalami proses peluruhan. Jadi ketika fase menstruasi ini maka darah akan dikeluarkan. Nah, ketika pada fase menstruasi ini kalian lihat ini yang berwarna biru itu adalah FSH. Ketika pada fase menstruasi semuanya di bawah kondisinya. Yang LH dan yang estrogen juga mengikuti, sedangkan yang progesteron itu posisinya tetap, jadi tidak ada perubahan hormon. Nah, folikelnya ini seperti ini, jadi tidak ada pembentukan folikel, dia masih kecil. Nah, kemudian pada hari ke-8 setelah menstruasi, ya, ini hari selesai menstruasi, maka pada hari ke-8 sampai hari ke-13 ini adalah fase praovulasi. Jadi persiapan untuk proses ovulasi. Tadi apa? Proses ovulasi adalah proses dikeluarkannya sel telur. Nah, ini folikel sekunder. Jadi dari kemarin spermatosit, oogenesis sekunder. Nah, dari sini sudah terbentuk sel telur, maka estrogen akan naik. Estrogen akan naik ketika pada fase praovulasi. Untuk FSH, LH, progesteron itu masih standar, tidak ada kenaikan. Tapi ketika akan mengalami fase ovulasi, maka estrogen akan naik. Nah, hari ke-14 ini siklus normal, ya nak. Hari ke-14 ini maka kalian yang perempuan akan mengalami fase ovulasi. Fase dimana dikeluarkannya sel telur dari ovarium. Pada fase ini semua hormon naik, baik FSH, estrogen, LH, dan progesteron itu mulai beranjak naik. Saat inilah sel telur dikeluarkan. Nah, ketika fase ovulasi sudah terlaksana, maka fase selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Setelah fase ovulasi, setelah fase ovulasi ini, pasca ovulasi, setelah ovulasi, dinding endometrium yang tadinya meluruh, ya, akan mengalami perbaikan di fase ini, kemudian mengalami fase ini. Dan yang ketika pada fase ini dinding rahimnya menebal lagi untuk persiapan menstruasi bulan berikutnya. Jadi persiapan untuk siklus menstruasi bulan berikutnya. Nah, ketika pada fase pasca ovulasi ini, maka yang mengalami kenaikan adalah hormon progesteron karena persiapan untuk menstruasi pada fase selanjutnya. Jadi ini bagaimana mekanisme dalam tubuh kamu yang wanita proses menstruasi itu. Jadi ketika fase fase ini maka hormon itu tidak stabil. Makanya kenapa kalau mau menstruasi atau pas menstruasi itu marah, gampang ngambek, emosional nggak stabil, ya karena faktor hormonal, atau bahkan ada yang sebelum menstruasi berjerawat dulu, ya. Oke. Hormon yang berperan itu ada follicle stimulating, ada luteinizing hormone, ada progesteron, ada estrogen. Kalau terjadi fertilisasi, apa hubungannya menstruasi dengan fertilisasi? Menstruasi itu adalah proses di mana bertemunya inti sel sperma dengan inti sel telur di dalam infundibulum, ya, di dalam tuba Fallopi. Kalau fertilisasi tidak terjadi, maka yang terjadi adalah menstruasi. Kalau fertilisasi itu terjadi, maka yang terjadi adalah proses kehamilan.
sehingga akan terbentuk individu baru. Nah, yang ini akan kita bahas pada pertemuan ke-6. Jadi nanti pada pertemuan ke-6 kita akan membahas proses kehamilan dan proses melahirkan. Tugas ada di alamat, akan saya kirimkan nanti di grup WA. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan tanyakan di grup WA ya. Jangan bosan untuk bertanya, Bu Ajeng selalu menanti pertanyaan kalian. Sampai ketemu di tugas anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.